Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan materi manajemen radiologi mengenai pengukuran efisiensi di bidang radiologi. Sub materi pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian efisiensi dan efektif, yang kedua konsep efisiensi, yang ketiga cost, benefit, and effectiveness analysis, dan yang keempat job analysis dengan alokasi waktu 3x3 tatap muka. Ya, pengertiannya, efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif. Kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Sedangkan efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasilnya maksimal. Di sini ada konsep effectiveness dan di sini ada konsep efisiensi dan efektif, di mana ada perbandingan antara efektif dan efisien. Nah, untuk efektif itu sendiri dia berorientasi pada tujuan, sedangkan efisien juga berorientasi pada tujuan. Jadi mereka memiliki orientasi yang sama, yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, efektif itu pemilihan bagaimana cara tercepat mencapai tujuan, sedangkan efisien dengan cara terhemat untuk mencapai tujuan. Jadi mereka punya cara masing-masing ya. Kalau efektif itu maunya paling cepat, kalau efisien kalau bisa sehemat mungkin gitu. Nah, waktu pekerjaan lebih singkat karena ketersediaan sumber daya dan lain-lain, itu untuk efektif. Sedangkan untuk efisien, waktu pengerjaan lebih lama karena sumber daya yang dipangkas. Jadi karena tadi dia dengan cara hemat, jadi dia memangkas sumber daya sehingga waktu pengerjaan akan lebih lama. Selanjutnya, efektif itu akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, sedangkan efisien akan hemat biaya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana konsep efisiensi dan efektif ini berjalan dengan bersamaan, di mana kita bisa mendapatkan cara tercepat dengan cara terhemat gitu. Jadi kita ngambil jalan tengahnya seperti itu. Selanjutnya, cost, benefit, and effectiveness analysis. Yang pertama, itu ada aspek manajemen keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek manajemen keuangan itu sendiri secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan yang meliputi pertama sumber dana yang diperoleh, kemudian kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Selanjutnya ada proyek neraca dan laporan rugi laba, kriteria penilaian investasi, dan rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Yang pertama itu sumber dana. Untuk sumber dana itu sendiri kita bisa mendapatkan dari modal asing ataupun modal sendiri. Kalau modal asing itu meliputi pinjaman. Jadi kita bisa pinjam dari dunia perbankan, bisa juga pinjam dari lembaga keuangan lainnya, atau pinjam dari perusahaan non-bank. Selanjutnya untuk modal sendiri, setoran dari pemegang saham, kemudian dari cadangan laba. Selanjutnya ada laba yang belum dibagi gitu. Jadi kalau kita mau membuat, misal kita membuat sebuah klinik radiodiagnostik, itu kita bisa minjem uang di bank untuk pengadaan alat, atau kita bisa setoran dari pemegang saham, atau kita mengadain penjualan saham seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi itu terdiri dari dua, yaitu biaya pra-investasi dan biaya aktiva tetap. Untuk biaya pra-investasi itu meliputi biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin. Biaya pembuatan studi itu meliputi misal kita survei ke lapangan seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih lokasi kita strategis atau enggak untuk mendirikan sebuah perusahaan. Terus pengurusan izin, apakah pada lahan ini boleh didirikan sebuah klinik radiodiagnostik seperti itu. Kemudian ada biaya aktiva tetap yang dibagi menjadi dua, yaitu yang berwujud dan tidak berwujud.
Contoh yang berwujud itu ada tanah, mesin, bangunan, peralatan, dan inventaris kantor. Sedangkan yang tidak berwujud itu contohnya adalah hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Selanjutnya ada kebutuhan investasi, itu ada biaya operasional atau operasi dan juga arus kas atau cash flow. Nah, untuk biaya operasi itu meliputi upah dan gaji karyawan, kemudian biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan biaya pemasaran. Sedangkan arus kas atau cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam satu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungannya ya. Ini ada perhitungan aspek keuangan. Yang pertama ada arus kas atau cash flow yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada payback period atau PP, adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR, adalah cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Selanjutnya ada net present value atau NPV, adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Dan yang terakhir ada profitability index atau PI, yang merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang, penerimaan bersih dengan nilai sekarang, pengeluaran investasi selama umur investasi. Ya, selanjutnya kita akan membahas cash flow yang pertama. Di sini ada contoh soal. Jadi pada tahun 2004, PT STIE berinvestasi dengan modal sendiri senilai 5 miliar rupiah. Modal kerja 1 miliar, umur ekonomis 5 tahun, dan disudutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan yaitu 20%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun senilai 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun, berapa PP, ARR, MPV, IRR, PI, layak atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan menghitung penyusutannya dulu. Penyusutan itu sama dengan investasi dikurang modal kerja per umur ekonomis. Ini ya rumusnya ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya, jadi penyusutannya itu 5 miliar dikurang 1 miliar per 5 tahun. Sama dengan itu 800 juta per tahun. Jadi nilai penyusutannya itu 800 juta per tahun. Nah, di sini ada tabel cash flow dalam 0 nanti ditambah 3 ya. Di sini sudah saya tulis ada 03. Nah, untuk cash flow itu kan kita mau tadi 20% ya, 20% bunganya. Nah, ini ada rumus DF-nya. Rumus DF 1 per 1, 1 per dalam kurung 1 plus T N. N ini adalah tahun ya, tahun keberapanya seperti itu. Nah, kemudian kita masukin ke tabel. Di sini ada tahun 2004 sampai tahun 2008. Jadi kita investasi selama 1, 2, 3, 4 selama 4 tahun. Nah, di sini ada EAT. EAT itu earning after tax atau pendapatan setelah pajak. Jadi pendapatan setelah pajak tadi kan di sini sudah ditulis perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun. Nah, di tahun 2004 itu 950 juta, kemudian ditulis terus ke bawah sampai 1.650 juta. Kemudian disusun lagi tabel penyusutan. Tabel penyusutan itu tabel penyusutannya ini untuk menghitung nilai cash flow
dari pendapatan per tahunnya itu sendiri. Nah, kemudian kita proceed atau hasil EAT dikurang penyusutan itu dapatnya nilainya sekian yang ada di tabel proceed. Setelah itu kita DF 20%. DF 20% itu menggunakan rumus yang ini tadi ya, 1/1 ditambah T. Sehingga dapatlah DF-nya sekian persen. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan saja DF-nya ini, nilai DF dikali dengan nilai proceed sehingga didapatkan nilai PV kas bersih. Sorry. Nah, didapatkan nilai PV kas bersihnya. Tuh. Ya. Nah, ini nilai PV kas bersih. Kemudian ditotalkan di bawahnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan menghitung payback period atau PP. Nah, untuk menghitung payback period kita masih menggunakan tabel yang sama. Tadi kan umur investasinya itu ada 5 tahun. Jadi kita akan menghitung payback period selama 5 tahun. Nah, di sini investasi per rumus untuk PP itu sendiri yaitu investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Sehingga di sini kita akan dapatkan nih, kita akan hitung profitnya. Nilai investasi kita kan 5 miliar ya. Kita hitung pendapatan kita selama tahun-tahun selanjutnya. Tahun pertama itu kita dapat nilai profit tahun pertama itu 1.750 juta. Kemudian dikurang dengan 5 miliar ini ya, terus dapat sisanya sekian, 3.250 juta. Kemudian kita kurangi lagi dengan profit kedua, tahun kedua itu kita dapat 1.900, kita kurangi 1.900 gitu. Nah, sehingga sisanya adalah 1.350 juta. Nah, sedangkan pada tahun ketiga itu kita sudah mendapatkan profitnya 2.050 juta gitu. Nah, kalau dikurang 2.050 juta, ini kan nilainya minus nanti ya, jadi kita tidak langsung kurangkan. Jadi di sini tuh kita sudah bisa ngelihat nih, kalau kita itu sudah mendapatkan untung, di tahun kedua kita sudah dapat untung gitu. Nah, untuk ngitung payback periodnya, ini di bawah sini nih, kita pakai rumus tadi, sisa investasinya itu kan 1.350 juta, dibagi dengan nilai profit ini, profit tahun ketiga. Profit tahun ketiga itu 2.050 juta. Nah, dibagi dikali 12 bulan karena kita kan asumsi 1 tahun ya. Untuk tahun ketiga ini dikali 12 bulan dapatlah hasilnya itu 7,9 bulan atau kita bulatkan menjadi 8 bulan. Sehingga payback period atau uang investasi kita senilai 5 miliar itu akan kembali dalam waktu 2 tahun 8 bulan seperti itu. Nah, berdasarkan perhitungan yang diperoleh PP ini sendiri didapatkan PP-nya itu kurang dari umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Gitu. Jadi kalau kita 5 miliar itu sudah bisa kembali dalam waktu 2 tahun 8 bulan, berarti sisa 2 tahun 2 bulannya itu kita hanya menikmati hasil gitu, bukan mengembalikan investasi lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung average rates of return atau ARR. Nah, di sini ARR itu kita ambil langsung EAT-nya aja, yaitu earning after tax. Yang ini tabel yang tadi. Kemudian rumus ARR itu rata-rata EAT atau earning after tax dibagi rata-rata investasi dikali 100%, seperti itu. Sehingga dan rata-rata EAT itu dapatkan total EAT per umur ekonomis gitu. Tadi kan totalnya yang ini ya, ini total. Ya, total EAT-nya itu adalah 6.350 juta.
dibagi 5 karena tadi 5 tahun sehingga didapatkan 1.270 juta. Nah, setelah dapat nilai rata-rata earning after tax-nya, kita hitung tuh rata-rata investasinya. Investasinya ya, investasi per 5 tahun, per 5 rata-rata EAT per rata-rata investasi. Kita dapatkan itu investasinya kan 5 miliar ya, 5 miliar per 5 didapatkan nilai 1 miliar per tahunnya. Nah, RR-nya itu kita hitung dari nilai rata-rata EAT atau earning after tax dibagi dengan nilai investasi atau 1 miliar dikali 100%, sehingga didapatkan nilai IRR itu 1,27%. Nah, IRR dikali investasi itu didapatkan 1,27% dikali 5 miliar gitu. Nah, jika hasil perhitungan ini lebih dari modal kerja, maka proyek layak dilanjutkan gitu. Jadi kan nggak usah didapetin hasil aja, kita udah tahu ya 1,27% itu kan nilai positif dikali dengan 5 miliar pasti hasilnya lebih dari 5 miliar. Berarti proyek ini bisa kita lanjutin seperti itu. Selanjutnya ada net present value. Nah, untuk net present value ini atau NPV itu rumusnya adalah total PV kas bersih dikurang PV investasi. Nah, PV kas bersih kita yang ini hasilnya dikurang dengan nilai investasi kita yang 5 miliar tadi. Didapatkan NPV-nya itu 1 miliar 9.170.000 gitu. Jadi NPV-nya positif ya, maka proyek layak diterima. Jadi kalau NPV ini, hasil PV kas bersih, itu kurang dari nilai investasi atau kurang dari 5 miliar, berarti kan hasil kita akan dapatnya negatif ya, berarti minus di sini nanti. Nah, kalau hasilnya minus, berarti proyeknya tidak bisa dilanjutkan. Karena dari hasil perhitungan, proyek kita ini bakalan rugi kalau tetap dilanjutkan seperti itu. Kalau rugi, berarti kita nombok dong. Kita nggak bisa dapat keuntungan, kita malah nombok bayarin investor-investor kita itu sendiri. Nah, selanjutnya ada profitability index atau PI. Nah, untuk PI ini sendiri, rumusnya itu adalah total PV kas bersih dikurang dengan PV investasi, sehingga didapatkan PV kas bersihnya yang tadi ini dibagi 5 miliar dapatkan 1,2 kali gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, jika PI-nya lebih dari 1 maka proyek dapat diterima. Namun jika PI kurang dari 1 maka proyeknya ditolak. Nah, berdasarkan hasil kita ini PI-nya 1,2 kali, berarti proyeknya masih dapat dilanjutkan. Kemudian kita lanjut perhitungan selanjutnya. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Nah, untuk IRR sendiri, kutub nilai positifnya itu NPV-nya kita ganti DF-nya di sini, kita bikin DF 28% dan DF 29%. Jadi kita asumsikan jika bunga yang ingin kita dapatkan itu lebih gitu. Kalau kita naikin DF-nya jadi 20%, 28% itu kita dapat nilainya sekian, 5 miliar 37 juta 150.000 sekian gitu. Nah, dikurang dengan 5 miliar itu NPV-nya kita dapat nanti 37.150 gitu. Sedangkan kalau kita naikin bunganya jadi 29%, itu malah kita dapatnya minus gitu. Nah, ini rumusnya untuk IRR itu sendiri. Ada I1 atau bunga pertama 28% ditambah dengan total PV positif kurang investasi. Tadi yang positifnya ya, nilai positifnya tadi kan yang 20% kan nilai positif ya, kemudian dikurang 5 miliar, kemudian per PV positif dikurang dengan PV negatif. Nah, dapatkan 29% per dikurang 28% sama dengan 28,4%. Nah, jika IRR lebih dari bunga pinjaman maka proyek dapat diterima. Namun jika IRR
kurang dari bunga pinjaman, proyeknya ditolak, seperti itu. Nah, kesimpulannya berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek dapat diterima karena IRR kita itu lebih dari bunga pinjaman gitu. Lebih dari 20%. Jadi kan bunga pinjaman kan 20%. Nah, kita harus bisa meningkatkan bunga kita agar kita tetap mendapatkan keuntungan dan dapat juga mengembalikan investasinya. Nah, di sini kita dapat bunga dari penjualan kita itu ada 28%. Jadi kita masih bisa dapat 8,4%-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas cost, benefit, and effectiveness analysis berdasarkan aspek manajemen persediaan. Jadi tidak hanya keuangannya saja, kita juga harus membahas tentang manajemen persediaannya. Nah, persediaan itu sendiri didefinisikan sebagai aktiva berwujud yang diperoleh oleh instansi atau perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan instansi atau perusahaan tersebut. Nah, pengendalian internal atas penyediaan barang merupakan hal yang sangat penting bagi kelancaran usaha suatu perusahaan. Nah, persediaan barang. Nah, jadi jenis persediaan barang itu ada raw material inventory, ada purchase parts atau komponen, kemudian ada supplies atau persediaan penolong, dan selanjutnya ada work in process dan finished good inventory. Sedangkan fungsi persediaan itu sendiri bertujuan untuk efisiensi operasional, fungsi decoupling, fungsi economic load sizing, dan fungsi antisipasi. Nah, penentu persediaan. Kepotong nggak? Oh ya. Bertujuan untuk menghindari persediaan yang terlalu besar atau sebaliknya, sehingga dapat mengganggu operasi perusahaan atau unit. Monthly average, rata-rata kebutuhan bulanan didasarkan pada total kebutuhan tahunan dibagi jumlah bulan. Selanjutnya ada moving monthly average, itu merupakan rata-rata kebutuhan tiap bulan diperhitungkan dari kebutuhan beberapa bulan sebelum dan setelah beberapa bulan yang bersangkutan. Selanjutnya ada penentuan batas minimum dan maksimum persediaan tahun lalu. Selanjutnya ada persediaan tahun ini adalah antara jumlah keduanya gitu. Jadi yang sisa tahun lalu dijumlahkan dengan persediaan kita tahun ini. Nah, selanjutnya ada inventory turnover atau tingkat perputaran. Itu meliputi rencana penjualan per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata, kemudian ada persediaan rata-rata dalam persediaan awal dijumlah dengan persediaan akhir dibagi 2. Kemudian ada besarnya persediaan per bulan yang dibagi 12 bulan dengan tingkat perputaran persediaan dikali jumlah per bulan. Nah, ini hanya konsep penentuan persediaan aja ya, secara garis besar seperti itu. Nah, untuk penerapan itu sendiri ada yang namanya metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, jadi kalau yang tadi kita bahas tentang konsep dasarnya untuk persediaan barang, di sini ada metode Economic Order Quantity atau metode yang sangat ekonomis untuk melakukan sebuah order gitu, kuantitas order. Merupakan cara pembelian dengan jumlah yang paling ekonomis yang dapat dilakukan pada setiap kali pembelian. Nah, dasar asumsi EOQ ini sendiri yaitu permintaan barangnya harus konstan, seragam, dan dapat diketahui jumlahnya gitu. Yang dinamakan demand, yang dinamakan demand atau D. Kemudian harga per unit itu harus konstan, kemudian biaya penyimpanan per unit atau harus konstan atau carrying cost-nya atau C, kemudian biaya pemesanan konstan, ordering cost atau O, kemudian waktu pesan konstan atau lead time atau L, kemudian tidak terjadi kekurangan bahan, seperti itu. Waduh, rumusnya kok hilang ya di sini ya. Ini kayaknya handphone saya tidak mendukung fontnya. Berarti
Berarti kita tulis aja ini untuk frekuensi itu F sama dengan D per Q ya. D per Q untuk rumus frekuensi. Kemudian untuk rumus reorder itu L dikali D per hari kerja. Reorder ini L kali D per hari kerja. Sigma, aduh sorry. Nanti saya ubah dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah keluar rumusnya. Nah, ini untuk total biaya dengan kuantitas ya, kuantitas total biaya di sumbu Y. Nah, di sini ada EOQ. EOQ itu di garis ini, jadi itu kita beli banyak gitu kan. Nah, maaf sorry, kita ya, kita lanjut. Nah, di sini ada grafiknya, grafik model EOQ, di mana yang sumbernya adalah garis kuantitas. Aduh. Ya, ini adalah garis kuantitas. Kemudian di sini ada frekuensi pembelian dan selanjutnya ada garis tengahnya. Nah, garis tengah ini menandakan di mana kita harus order lagi sebelum persediaan barang kita habis, seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya, frekuensi itu D per Q, kemudian ada rumus reorder, ada L dikali D per hari kerja, kemudian ada rumus TC. TC-nya itu C dikali Q per 2 ditambah O kali D per 2. Kemudian ada durasi EOQ, itu jumlah hari kerja dibagi dengan frekuensi pemesanan. Nah, untuk rumus EOQ-nya itu sendiri, rumus utama EOQ itu adalah akar 2 OD per C. Nah, di mana O itu biaya pemesanan, D penggunaan permintaan per periode, dan C ada biaya penyimpanan per unit per tahun. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada soal latihan. Soal latihan jadi dikerjakan di kertas selembar atau boleh juga kertas double folio. Nanti hasilnya difotoin, kemudian dibentuk PDF, nanti diupload pada saat absensi UAS, seperti itu, seperti kita pertemuan sebelumnya. Nah, saya jelasin sedikit. Di sini radiologi RS Bunda ingin melakukan EOQ film ukuran 30 x 40 cm, di mana kebutuhan film radiologi RS Bunda Kasih tersebut setahunnya adalah 250 lembar. Setahunnya 250 lembar, kemudian 250 lembar, satu tahunnya itu ada 250 hari kerja. Kemudian biaya penyimpanan atau carrying cost itu 50 rupiah per unit per tahun. Kemudian ada biaya pemesanan itu 35.000 per order, dan pengiriman barang dari supplier itu 10 hari untuk pengirimannya. Nah, di sini latihannya itu hitunglah berapa jumlah ekonomis yang dipesan atau EOQ, kemudian jumlah biaya atau TC, kemudian frekuensi pemesanan, kemudian durasi EOQ, dan titik pemesanan kembali atau reorder point, seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke job analysis. Job analysis ini merupakan manajemen SDM, adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen SDM adalah pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok. Pekerja menyangkut pula desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Seperti itu. Perencanaan SDM. Nah, ada 3 bagian perencanaan SDM. Yang pertama itu ada penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan dibutuhkan. Selanjutnya, pemahaman tenaga kerja di mana karyawan potensial ada. Dan yang ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Analisis situasi kerja. Yang pertama itu apakah tenaga saat ini sudah cukup dan apakah ada kesenjangan keahlian. Selanjutnya, apakah tenaga saat ini memenuhi kebutuhan 3-5 tahun mendatang. Perlu diprediksi perubahan tuntutan, jenis, dan jumlah pelayanan di masa yang akan datang. Selanjutnya, perkiraan adanya perubahan permintaan pelayanan kesehatan masa depan yang memungkinkan timbulnya kesenjangan keahlian tenaga untuk memenuhi permintaan pelayanan di masa depan. Selanjutnya, perlu diingat, semakin besar proporsi tenaga proporsional, maka semakin tinggi juga produktivitas dan kualitas kerja suatu rumah sakit. Nah, nomor 5 itu ada analisis jumlah dan jenis tenaga saat ini dan bagaimana distribusi tenaga di setiap unitnya. Selanjutnya, inventarisasi keahlian personil yang ada untuk mengetahui jumlah tenaga profesional dan non-profesional. Nah, apakah personil sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya? Selanjutnya ada analisis model kerja dari tenaga kesehatan, apakah solo praktik atau kelompok. Seperti itu. Nah, untuk job analysis ini ada metode namanya WSN atau Work Load Indicator Staff Need. Merupakan metode penghitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kelebihan metode WSN ini mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis. Nah, langkah metode WSN ini menetapkan waktu yang tersedia, menetapkan unit kerja dan kategori SDM, menyusun beban standar kerja, dan menyusun standar kelonggaran. Nah, di sini kita yang pertama akan menetapkan waktu yang tersedia. Hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku di RS atau peraturan di RS tempat dalam 1 tahun. Kemudian ada cuti bersama, B. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi atau profesionalisme setiap kategori SDM. Memiliki hak untuk mengikuti pelatihan atau kursus atau seminar atau lokakarya. Selanjutnya ada hari libur nasional berdasarkan keputusan bersama 3 menteri tahun 2011 terkait tentang hari libur nasional ada 14 hari dan cuti bersama ada 4 hari. Kemudian ketidakhadiran kerja sesuai dan rata-rata ketidakhadiran kerja selama kurun waktu 1 tahun karena alasan sakit tidak masuk dengan atau tanpa pemberitahuan atau izin. Selanjutnya ada waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit atau peraturan daerah. Nah, rumus waktu tersedia itu sendiri yaitu ini ya rumusnya ya. Ada 2 kali tutup kurun di sini, berarti kita hitung dulu. Kita hitung dulu yang pertama itu adalah B ditambah C tambah D tambah E. Kemudian baru kita hitung yang A dikurang hasil penyebelahan ini. Hasil dari ini baru dikalikan dengan F ya. Gitu, atau waktu kerja. Nah, ini ada contoh soal. Di sini waktu kerja tersedia selama 1 tahun. Nah, ini ada kodenya yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada faktor, ini kode, faktor, jumlah, dan keterangan. Gitu. Nah, dari hasil penjumlahan ini didapatkan waktu kerja itu ada hasil kerja tersedia, hari kerja tersedia ada
273 hari kerja per tahun. Nah, jumlah hari kerja 273 hari per tahun, kita jadikan persatuan jam dikali 24, kemudian kita kalikan lagi per menit dikali 60 gitu. Dapatlah 115.080 menit per tahun. Jadi waktu kerja radiografer tersedia itu ada 273 hari per tahun atau 1918 jam atau 115.80 menit per tahun. Nah, kita hitung lagi ya di sini ya. F tadi. Nah, waktu kerja kita kan ada 7 hari ya. Kemudian kita masukin ke rumus waktu kerja tersedia tadi ya, yang di awal tadi, yang kita hitung dulu B tambah C tambah D tambah E nya, itu dapatkan nilainya ini. Dapat nilainya sekian, kemudian dijumlahkan dulu dapat 39, kemudian 288 dikurang 39, hasilnya 273 dikali 7, didapatkan 1914 jam per tahun dibagi dengan 12 bulan, itu dapatnya 159,83 jam per bulan. Kemudian dibagi hari efektif kerja itu 24 hari dalam satu bulan, yaitu didapatkan 6,615 jam per hari, atau di belakang menjadi 7 jam per hari. Jadi total jam kerja itu kita 7 jam per hari, seperti itu. Selanjutnya kita akan menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Nah, berdasarkan KMK nomor 1014 tahun 2008 tentang standar pelayanan radiologi di sarana pelayanan kesehatan, kategori SDM yang harus ada di RS tipe B itu meliputi dokter spesialis radiologi, kemudian ada radiografer, ada fisikawan medik atau PPR, tenaga elektromedik atau ATEM, dan ada administrasi radiologi. Nah, selanjutnya kita menyusun standar beban kerja. Nah, standar beban kerja bertujuan untuk memperoleh volume atau kuantitas kegiatan pokok yang dapat dikerjakan oleh radiografer selama 1 tahun di tiap unit kerja tersedia. Nah, ini kita susun dulu tabelnya ya. Di sini ada tabel nama tindakan, kemudian ada data kunjungan tahun 2013, rata-rata waktu pemeriksaan per menit, dan jumlah pasien dikali waktu pemeriksaan per menit. Gitu. Nah, di sini ada pemeriksaan X-ray, data kunjungan itu 8.062 pasien, pengerjaan itu 4 menit per pasiennya, itu dapatkan nilai sekian. Kemudian dihitung pemeriksaan untuk mamografi, pemeriksaan CT scan, dan pemeriksaan USG, seperti itu. Nah, didapatkan jumlah data kunjungan itu 15.607. Kemudian jumlah waktu pemeriksaan yang kita habiskan itu adalah 137.863 menit. Ini kan satuannya menit tadi ya, menit per pasien, seperti itu. Nah, jadi rata-rata kan 137.683 menit per pasien dibagi dengan jumlah pasiennya itu dapatnya 8,83 menit. Jadi rata-rata kita ngerjain pasien itu 8,83 menit per pasiennya. Nah, standar beban kerja radiografer itu rumusnya waktu kerja tersedia dibagi dengan rata-rata kegiatan waktu pemeriksaan per menit. Dapatkan yang tadi ya, waktu kerja tersedianya dibagi dengan menitan pemeriksaan per menitnya, didapatkan 13.032,84 per tahun gitu. Jadi standar beban kerja radiografer menunjukkan bahwa setiap pemeriksaan radiologi membutuhkan 1 dibagi 8,83 nilainya ini tadi dikali jumlah yang ini, jumlah standar beban kerjanya, dapatkan 1475,97 menit dari hari kerja yang tersedia dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan menghitung
Standar kelonggaran, menentukan standar kelonggaran itu tiap radiografer itu wajib ikut rapat. Frekuensi rapatnya itu 1 kali dalam 1 bulan. Waktu atau jamnya itu 0,5 jam atau 0,5 jam per minggu. Kemudian jumlah minggu per tahun ada 26 dan jumlah waktu jam per tahun itu ada 1918 jam per tahun. Nah, standar kelonggarannya itu 0,00135. Kemudian kita hitung lagi waktu kerja tersedia. Standar kelonggaran itu rumusnya rata-rata waktu per faktor kelonggaran dibagi waktu kerja tersedia. Jadi tadi itu faktor kelonggaran itu 1,25 jam per minggu dikali 48 minggu sama dengan 60 jam per tahun. 60 jam per tahun. Jadi 60 jam per tahun dibagi jumlah waktu tersedianya, kemudian didapatkan 0,031 jam per tahun untuk standar kelonggarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa kebutuhan tenaga radiografer nih. Nah, kebutuhan tenaga radiografernya itu sama dengan kuantitas kegiatan per tahun dibagi dengan standar beban kerja ditambah standar kelonggaran. Nah, didapatkan itu hasilnya kuantitas kegiatan per tahun didapatkan hasil 10,05 dibagi menjadi 11 orang gitu. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat memberikan pemikiran yang baru. Setelah kemarin saya beri PPT saja, sekarang saya beri penjelasannya. Mungkin penjelasannya sedikit agak kecepatan, jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh tanyakan di grup WA ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.